teman-teman, perkenalkan, nama saya Putra Rata Reva. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutong dengan prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan dengan NIM 2103020119. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua membahas tentang budaya di tempat makan. Terlebih dahulu, kita membahas pengertian budaya di tempat makan. Mungkin seperti yang kita ketahui, kata budaya adalah suatu kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, dan cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa budaya di tempat makan adalah suatu kebiasaan kita ketika makan saat berada di tempat makan. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebiasaan makan? Faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan dibedakan menjadi dua, yaitu faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik adalah faktor yang mempengaruhi pada lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan budaya, dan lingkungan agama. Kemudian, faktor intrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang mempengaruhi pada asosiasi emosional, keadaan jasmani dan kejiwaan, dan penilaian yang tepat terhadap mutu pangan. Adapun pendapat menurut Suharjo 1989, ada 3 faktor utama yang memengaruhi seseorang untuk mengonsumsi makanan, yaitu karakteristik individu, karakteristik makanan, dan karakteristik lingkungan. Adapun kebiasaan makan yang unik yang dimiliki oleh negara Indonesia, yaitu 1. Makan memakai tangan. Makan memakai tangan sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia ketika makan, karena sudah dipercaya ketika makan menggunakan tangan akan terasa lebih nikmat dibanding menggunakan sendok ataupun garpu. 2. Kebiasaan mengkonsumsi nasi. Kebiasaan mengkonsumsi nasi di Indonesia sudah menjadi tradisi di Indonesia, karena makanan terasa belum lengkap jika belum ada nasi. Bahkan, sebanyak apapun makanan, tapi belum mengonsumsi nasi, orang-orang akan berpikir bahwa dirinya belum makan nasi. Itu dikarenakan khas orang Indonesia ketika makan harus ada nasi. 3. Mengkonsumsi mie instan menggunakan nasi. Mie instan yang harusnya mengenyangkan karena terbuat dari tepung yang mengandung karbohidrat tinggi, nyatanya tidak cukup mengenyangkan untuk orang Indonesia. Di Indonesia, orang-orang biasa mengonsumsi mie instan menggunakan nasi, padahal pola makan ini tidak sehat dikarenakan konsumsi karbohidrat berlebihan. 4. Wajib sambal dan lalapan. Di Indonesia, sumbul dan lalapan sudah seperti topping wajib untuk para pecinta kuliner Indonesia. Dengan menambahkan sambal saat makan, selera makan pun jadi meningkat drastis. Tidak heran ada kurang lebih 300 jenis sambal yang ada di Indonesia dari berbagai macam daerah. Apapun makanan yang kurang enak, bila dimakan dengan sambal akan menjadi enak ketika dikonsumsi. 5. Mengkonsumsi kerupuk. Sensasi bunyi dari kerupuk memang sangat digemari oleh orang Indonesia. Gurih dan renyahnya yang tidak bisa digambarkan. Kehadiran kerupuk sering tidak kita jumpai hampir di setiap tempat makan di Indonesia. Mulai dari warung soto, warung lalapan, warung mie ayam, sampai warung-warung yang ada di Indonesia pun sudah tersedia kerupuk. 6. Menyukai jeroan. Jeroan memang sangat enak sehingga banyak orang Indonesia yang gemar mengonsumsi makanan yang satu ini. Hampir 80% orang Indonesia suka mengonsumsi jeroan, mulai dari jeroan sapi, jeroan ayam, jeroan ikan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi mengonsumsi jeroan ternyata bisa mempengaruhi kesehatan. Kandungan purin yang tinggi di dalam jeroan bisa menyebabkan penyakit asam urat. Walaupun makanan ini mengandung manfaat yang baik bagi kesehatan, namun jika dikonsumsi secara berlebihan, tetap tidak baik untuk kesehatan.
7. Tahu dan tempe. Keunikan lain dari kebiasaan makan orang Indonesia adalah memakan tahu dan tempe dalam satu porsi makan. Selama ini, makanan berbahan dasar kacang kedelai, tempe dan tahu sering dianggap sebagai makanan kampung dan kurang bergengsi. Namun siapa sangka, makanan yang dianggap kurang istimewa, mahal di Eropa. 8. Makanan lesehan. Ini merupakan kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan. Padahal zaman sekarang meja makan sudah muncul dengan berbagai model yang unik. Makan lesehan dinilai sebagai salah satu wujud kebersamaan dan kesederhanaan yang sangat melekat dengan tradisi bangsa ini. Biasanya, kalau makan lesehan, suasana yang terbangun akan lebih akrab, bahkan bisa jadi pembuka diskusi. 9. Makan sambil mengangkat kaki. Angkat kaki saat makan sudah menjadi ciri khas orang Indonesia. Meski tidak semuanya seperti itu, tapi hampir sebagian mayoritas masyarakatnya lebih memilih mengangkat satu kakinya saat sedang bersantap. 10. Makan cabai rawit mentah. Memakan cabai rawit mentah merupakan hal yang sangat biasa bagi orang Indonesia. Biasanya, orang Indonesia mengkonsumsi cabai mentah ditemani oleh gorengan. 11. Yang enak dikonsumsi terakhir. Siapa teman-teman yang sering melakukan hal yang seperti ini? Ketika makan, makanan paling enak dihabiskan paling akhir. Biasanya di piring sudah ada pembagian sendiri-sendiri, yang paling enak dan yang lumayan. Yang paling enak disampingkan untuk dimakan terakhir. Yang dikonsumsi dahulu, yang rasanya lumayan, lalu yang terakhir yang paling enak. 12. Belum 5 menit. Di Indonesia, berlaku makanan yang baru jatuh disebut istilah belum 5 menit. Makanan yang jatuh akan tetap dimakan karena istilah tersebut yang mengartikan makanan tersebut akan dihinggap oleh bakteri setelah 5 menit. Padahal, menurut artikel dari tim KOM, ketika terjatuh, bakteri langsung menempel pada makanan. Banyak orang percaya bahwa kuman membutuhkan waktu untuk bisa mengontaminasi makanan yang jatuh. Bagi orang Indonesia, setelah 5 menit, mikroba diyakini baru dapat menyebar sempurna. 13. Tisu toilet di warung makan. Di Indonesia sangat tidak asing melihat tisu yang biasanya berada di toilet, tetapi berada di meja makanan warung kaki lima. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan penjual tentang tisu tersebut atau faktor ekonomi penjual, dikarenakan tisu toilet terbilang lebih murah dibanding tisu untuk makan. 14. Mencuci tangan dengan air kobokan. Hal unik lainnya tentang kebiasaan makan di Indonesia adalah mencuci tangan menggunakan air kobokan. Air kobokan adalah air yang diletakkan pada sebuah wadah. Hal ini dilakukan biasanya dikarenakan tempat makan pinggir jalan yang tidak menyediakan toilet, sehingga mempermudah pembeli makanan tersebut untuk mencuci tangan. Demikianlah kebiasaan makan di Indonesia. Kesimpulan, masyarakat adalah manusia yang hidup bersama di suatu wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama, yang saling berhubungan dan berinteraksi, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, dan kebudayaan juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Keduanya saling berkaitan. Kebiasaan makan di Indonesia merupakan kebudayaan yang tidak bisa dihilangkan, karena itu merupakan salah satu budaya makan yang diterapkan turun-temurun. Kata penutup. Demikian hasil pembahasan saya tentang budaya di tempat makan. Semoga kita semua bisa menarik kesimpulan dan memahami tentang materi ini. Saya yakin dan percaya masih banyak kekurangan dan kesalahan dari pembahasan materi ini, dan saya siap menerima saran, pendapat, dan kritikan teman-teman semua, agar pembahasan saya ke depan dapat saya perbaiki. Sekian dan terima kasih. Ya Ahobu.